Assalamualaikum Baraya, Sampurasun, sehat semuanya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu sohib yang lumayan cukup lama, tapi jarang bertemu, intens komunikasi. Salah satu bisa dibilang selebrasi. Laut. Sehat Kang? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Aya angin naon ieu gitu kan ya. Angin kararesal. Betul sekali, di kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat yang sangat luar biasa ya. Kumaha enakeun? Enak berpisah. Seger? Segar. Seger. Suka yang alamiah begini. Ya. Kenapa dibilang seger? Karena awal jumpa sudah merasakan dinginnya air Ciharus, Cihaur Beuti, Ciamis. Luar Karena biasa di kos ya. sewa. Di kos sewa, betul sekali. Tahu nanti. Oh iya, berhubung kita sudah lama tidak bertemu, kita bertemu awal event tahun berapa ya? 2008. 2008-9 ya? Pertama kali ketemu event itu Kang Nafis sudah bergelut di Dunia senam. dunia senam. Tapi sebelumnya kita sempat ketemu loh sebelum 2008 yang audisi nyanyi. Oh, Pastinya pada nggak tahu ya, seorang Nafis itu dari dulunya sempat bareng sama saya audisi nyanyi ya. Tapi ternyata ketemu lagi beda jalur. Saya MC, dia malah jadi trainer senam. Betul sekali. Wah, warga Tasik, sekitaran Tasik dan yang lainnya udah pada tahu bagaimana eksistensi seorang Nafis di bidang tarik suara. Bukan tarik suara. senam. Oh, senam betul sekali. Tarik suara ngaguis. Betul sekali. Kita ketemu lagi pas event 2009. Alhamdulillah dipersatukan, kita ngasuh ibu-ibu. Pagi-pagi, lamun itu pagi-pagi, sore bari rarusuh. Padahal mah ke kampung-kampung ke mana hayu kita garap untuk selain misi kita cuan, yang pastinya misi kita sehat ya. Menyehatkan Menyehatkan, masyarakat. betul sekali, menyehatkan masyarakat. Meskipun banyak ibu-ibu atau yang ikut serta itu rada keteteran karena gerakannya ampun. Enggak lah, itu bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan, Nah, betul. itu Tapi jadi tetap sesuai kalau untuk pemula bagi saya itu agak susah. nanti juga happy. Dan itu juga happy, betul. Yang penting happy, kayak judul lagu. Perjalanan karir awal serius di bidang senam itu tahun berapa, Kang? Selain bertemu sama saya di event 2009. Dulu teh gini ceritanya, aku teh lagi cari-cari kerja kan susah. Sebenarnya aku udah ada kerjaan, cuman akunya yang agak melenceng sedikit lah. Kalau sama kakak udah dijurusin ke bidang wirausaha, cuman akunya nggak mau. Terus sama bapak juga udah dijurusin, pernah ngehonor di suatu dinas di Bangka Selatan. Saya kabur. Bangka Pulau Bangka Sumatera. Belitung ya. Luar biasa, ternyata nggak bolak oge. Karena saudara dari bapak orang sana semua. Oh gitu. Cuman 2007 aku nggak betah, balik ke sini. Dari sini luntang-lantung coba cari kelamar kerjaan, pas dibuka ada salah satu orientasi di situ ada bagian salonnya, yang lamar situ keterima tapi cuma sehari. Nah udah gitu teh. Kok sehari? Sehari doang. Gimana kabarnya itu bisa sehari? Jauh banget lah dari rumah sampai ke mall gitu, jalan kaki. Kadang nggak punya Karena duit. nggak betah atau karena estimasi perjalanan waktunya? Perjalanan waktunya itu kan nyita waktu dari pagi sampai malam. Udah gitu kalau misalkan mau makan teh kan makannya habis. Oh, Sedih lah. Setragis Pulang kadang itu. jalan kaki. Betul sekali, perjalanan hidup ya. Bayangin lah dari MP ke Gunung Sinai ke Mangkubumi jalan kaki. Luar Udah biasa gitu malam. sekali. Nah udah gitu cari-cari kesibukan lain. Pas tiap hari Minggu saya seringan ke Dadaha. Suka ada senam, ikut-ikut gitu. Udah gitu kenal beberapa instrukturnya. Betul. Ikut gabung. Tapi yang pertama aku pengen itu bukan senam, cuman modern dance. Oh gitu. Ada juga ya yang di situ. Aku kenal beberapa orang dance di situ dan ikut gabung, dan alhamdulillah di dance itu juga bisa berkembang juga. Tapi di samping itu saya sambil menggeluti dunia senam juga. Tapi yang akhirnya saya lebih fokus ke senam Oh, betul. sampai sekarang ini.
awal mulanya itu emang iseng atau emang Iseng-isengan. iseng? Iseng Waktu banget. ke lapangan Dadaha. Iseng banget. Iya, terinspirasi lah di sana. Heeh. Meskipun basicnya emang nggak ada basic. Nggak ada sama sekali, nggak ada keturunannya saya dari bidang seni. Tapi kok bisa se-eksis dan ibaratnya gerakan sama kelincahannya itu apa sih? Bisa dibilang apa ya? Apa? Konsisten, Oh. konsisten gitu kan. Kalau untuk aku sih, kalau yang namanya pekerjaan apapun itu, aku selalu kerjain dengan sepenuh hati. Betul, Nah, yang kedua mungkin ini udah tentuannya dari yang atas. betul. Mau nggak mau ya saya terima aja. Kita jalani aja. Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ternyata ya. Memang betul sih. Singkat cerita seperti saya, yang dulunya sempat saya juga ke Pulau Borneo, Kalimantan. Dulu kerja di sana, tapi tetap di bidang announcer gitu kan. Padahal sudah betah, berhubung almarhumah menyuruh saya untuk tidak jauh-jauh bekerja. Akhirnya ngumpulnya ke dunia entertainment. Ketemulah kita satu event. Itu luar biasa sekali ya. Kalau bisa memilih, dikasih pilihan, sekarang freelance atau ada kerjaan khusus atau wirausaha? Kalau wirausaha sih ada sedikit-sedikit ya. Apalagi bantu-bantu, sekarang saya udah berkeluarga, udah punya istri. Istri kan dia jualan mukena ya, wirausaha. Jadi Oh. saya ikut bantu-bantu. Kepengennya sih semua keluarga dari pihak istri atau dari pihak saya tuh pindah Oh ke gitu. situ. Jadi tinggalinlah dunia ini. Tapi tetap hobi susah ya. Apalagi dengan relasi-relasi yang betul luar biasa, betul nggak? Ya, karena Betul dari kan? sana aku jadi banyak relasi, banyak kemudahan, dan banyak segalanya. Ya ibaratnya prioritas rezeki di sana ya. Meskipun memang banyak sekali jalan kita untuk meraih rezeki selain di bidang senam ya, wirausaha kan sangat enak juga disupport dengan saudara, apalagi dengan pasangan yang begitu mengerti dengan keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus naon deui aing? Jadi ngomongin cerita perjalanan urang aku. Perjalanan Anu pikir menuju karir menuju karir. terus. Susah senang. Oke. Ya, kalau boleh saya tahu, pastikan di perjalanan karir yang sempat tadi ngelamar di salah satu salon sampai sekarang se-eksis ini, pasti banyak suka dan dukanya. Oh, banyak banget. Bisa Jangan- diceritakan kisah suka dari seorang Nafis? Kalau yang pertama kenal sama aku di dunia senam ini ya, pasti mereka tahu banget sih kisah perjalanan aku mulai dari merangkak, berjalan kaki sampai seperti ini. Tapi kalau misalkan orang yang kenal saya sekarang, dia ngelihatnya yang sekarang. Yang kebilangnya Dia- enaknya saja. Dia mikirnya dia dari keluarga orang kaya, padahal saya bukan keluarga orang kaya. Saya mah keluarga orang pejuang keras, pekerja sekali. keras, bukan crazy rich Wah. kayak sekarang. Bukan sultan-sultan ya. Bukan lah. Tapi alhamdulillah sering berjalan. Kebayang nggak sih sama kamu? Waktu saya lagi belajar senam tuh saya punya dosa loh sama keluarga. Dosanya seperti apa coba? Ini baru loh dibuka di podcast ini. Betul. Dosa apa? Kenapa bisa dikategorikan itu dosa lagi? Untuk mendapatkan ongkos buat belajar itu kan dari rumah ke sanggar senam tuh nggak Lumayan gampang. perjalanan ya. Itu kan butuh biaya ya. Untuk ongkos aja saya sampai nyuri-nyuri beras di rumah nenek saya, terus dijual, udah gitu dibikin. Oh, jadi dijual keteng. Akhirnya ngaku. Udah minta maaf ke nenek. Udah. Oh, udah. Tapi nggak apa-apa, dia bilangnya nggak apa-apa. Karena demi sebuah perjuangan yang akhirnya bisa berbuah manis sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada hal lucu lagi selain itu? Yang Unik- paling unik. menyakitkan. Oh, yang paling menyakitkan. Kesannya sakit gitu kan ya. Jadi perjalanannya nggak segampang Ah, inilah. betul. Saya pernah dimarahin orang, saya pernah digampar orang, meskipun saya nggak merasa salah, tapi ya udahlah, itu mah perjalanan hidup. Segala sesuatunya juga udah ditentukan sama yang di atas, ya udah terima aja. Nikmati ya. Karena kalau tidak ada pengalaman itu, nggak mungkin kita sekuat mental sekarang Betul, Bang. dan sebagaimana menghadapi cobaan itu. Jadi akhirnya kita bisa secara perlahan. Oh, kalau ada trouble ini, solusinya seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh sedikit yang cerita tadi sempat digampar, maksudnya apa ini? Coba. Biar paham gitu kan ya, biar nggak kan secara kan kalau ibaratnya netizen, kalau kita upload video kalau nggak tuntas itu pasti judgement dari awal. Nah, seperti
statement baru. Jadi begini ceritanya, kalau yang namanya kerjaan ya, misalkan kita jadi pendatang baru, udah Betul. gitu saya udah mulai bisa nih Mulai mengajar, naik lah ya. mulai naik lah nama saya. Tiba-tiba saya ngikut kelas orang di suatu Sanggar. web store, bukan, Oh, itu gitu. di luar outdoor ya. Oke. Yang si instruktur sebelumnya ada di situ, dikirain saya mau manggung ke situ, padahal saya ke sana cuma menghadiri doang. Jadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman gitu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Betul, pelajaran sangat berharga ya. Kalau yang manis nih coba sampai detik ini. Yang manis Selain ibaratnya cuan udah pastilah ya. Ada nggak momen manis itu kan? ya, yang manisnya saya jadi ketemu banyak orang, jadi banyak ketemu ibu-ibu baru, mereka menganggap saya sebagai anaknya. Dan maaf ya, saya dari kecil itu udah kehilangan ibu saya dari usia setahun. Oh. Jadi agak kurang lah kasih sayang gitu. dari seorang ibu, tapi alhamdulillah jadi banyak. Tapi kasih sayang yang merawat saya juga nenek saya nggak kurang. Betul sekali. Tapi lebih merasakan dekapan banyak seorang ibu-ibu. Betul Banyak sekali. banget yang nyaah gitu. Oh, luar biasa. Nyaah guys. Ngomongin jodoh dari itu nggak sih? Dari Jodoh, kalau yang namanya jodoh, udah 2 kali saya gagal dari yang satu komunitas dari senam itu. betul. Tanpa disadari ya, waktu itu yang namanya usia kan terus aja berjalan tanpa Betul. kita sadari. Nah umur orang geus sakieu, Geus kolot. tapi urang teh asa can aya sok ngalamun gitu. Saya teh mikirnya segala sesuatu yang belum pernah aku dapatkan dari kecil, misalkan ya belum punya motor, belum punya duit, pengen kayak orang pakai baju mewah, Secara finansial pengen seperti main, itu. secara finansial alhamdulillah sekarang udah kebeli, udah bisa mampu lah. Tapi ada yang masih kurang gitu, apa yang bikin buat saya bahagia. Saya teh minta ke kakak, minta disaranin Untuk pasangan. Betul. Yang pertama nggak cocok juga. Yang kedua yang ini yang jadi Betul. mungkin udah takdirnya dari yang atas lah. Jadi istilahnya kami nggak pacaran, cuman Taruh. taruh, biasa. dikenalin ya alhamdulillah sekarang jadi nambah lagi pelita hidup aku di rumah. Luar biasa. Selain nenek aku ada istri aku dan anak aku. Wah, itu menjadi salah satu apa ya? Senjata hidup. kebahagiaan ya, tujuan hidup, betul sekali. Karena banyak yang cerita sama saya kalau pulang pas lihat tangisan atau senyuman dari buah hati kita tuh rasanya capek yang segimana apapun di luar bisa terobati. Itu betul banget. Luar biasa sekali. Kalau lagi nyetir saya ingatnya ke anak. Jadi fokus ya. Fokus banget. Betul sekali, luar biasa. Meskipun bisa dibilang istri itu latar belakangnya bukan di dunia entertainment. Itu bertolak belakang banget. Iya. Saya dari keluarga pesantren, saya dari keluarga entertainment yang dibilang Britney Spears. Dan ada sedikit cerita gitu kan ya, berhubung sebenarnya ini pancingan saya udah tahu karena saya itu menjadi salah satu orang yang mengisi acara pas waktu Anda wedding. Wah, luar biasa loh, sampai instruktur semua ada pecah, padahal momennya tuh bisa dibilang itu tuh lagi urgent banget karena kita pas COVID ya, yang banyak-banyaknya COVID. Sebelum COVID, mau awal COVID. Masuk COVID. Gitu kan. Acara wedding itu agak worry juga kan dengan persyaratan apapun, ternyata pecah. Luar biasa sekali loh, hampir kebilangnya untuk resep anak timur semua ada, dan dengan keahliannya masing-masing turut support seorang Nafis untuk berkeluarga, dan akhirnya di tahun keberapa sekarang? Apanya? Pernikahan. 2019, 2020, 2021, 2022. 4 tahun. Jalan ke 4 tahun. Luar biasa sekali. Saya sempat ini loh, karena belum dikasih momongan, ya udah 9 bulan tapi belum dikasih momongan. Sempat pesimis. Deg-degan gimana. Tapi kata saudara yang dari pihak istri, coba program, coba ini. Akhirnya berhasil ya. Enggak, aku nggak ngelakuin itu, cuma aku pasain aja lah yang pernah yang di atas. Tapi kita udah berusaha dan berdoa. Tapi alhamdulillah akhirnya. Oh, luar biasa. Dengan segala kenormalan. Yakin ya. Yakin akhirnya dikaruniai seorang baby boy. Betul. Umurnya berapa bulan sekarang? Mau 9 bulan. Pas lucu. Udah bisa boxing? Belum. Belum. Kalau udah jalan udah saya bawa. Pasti. Mau dipoto-foto. Betul sekali ya. Secara ini ayahnya eksis banget.
medsos, luar biasa sekali perjalanan seorang nafis ini. Itu baru sedikit loh ceritanya, masih banyak sekali cerita yang akan kita share untuk sahabat-sahabat atau baraya yang ada di sana. Ini podcast siapa sih? Podcast siapa ini? Podcast Ari Wiguna. Podcast saya jujur ini dadakan luar biasa sekali. Kita apa lagi sekarang? Apalagi? Silakan mau tanya apa buat saya. Mau tanya apa aja? Oh iya, planning ke depannya. Planning ke depannya selain otomatis kan kalau manusia itu punya rencana lain ya, gitu kan. Ada nggak planning ke depannya? Kalau untuk rencana sih, terkadang rencana itu kalau misalkan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan bikin kita kecewa. Betul. Tapi Jadi- dalam waktu dekat, ibaratnya jadi seorang nafis mau ngadain event jumba tingkat ini atau gimana gitu, ada nggak? Adalah insya Allah nanti untuk pas tanggal lahir saya mungkin. Oh gitu. Tapi nggak event-event besar-besaran sih, cuman Intern yang deket-deket event aja. yang deket-deket aja. Ditunggu dong untuk event yang sangat besar biar saya bisa Bisa dicuap-cuap lagi. nah bisa berkolaborasi gitu kan ya di event yang sangat saya tunggu-tunggu, karena selain jujur menghasilkan cuan tapi ada kebahagiaan tersendiri loh. Yalah, apalagi Kalau udah kita kumpul. sama-sama berjuang Betul dari kecil, sekali. dari merangkak. Dari merangkak sampai bisa jedak-jeduk gitu kan ya. Aduh. Mudah-mudahan yang pastinya segala apa yang diinginkan sama baraya yang nonton podcast kita itu bisa tercapai di tahun ini ya. Yang paling penting itu sehat, karena sehat itu sangat mahal. Jadi ada statement sehat itu mahal, betul sekali karena saya rasakan. Dan salah satu orang ini yang selalu menggerakkan, ayo olahraga, yang pastinya olahraga itu penting dilakukan meskipun dengan cara jalan kaki. Ya, Ya, tapi tetap konsisten kan. konsisten. Itu yang paling penting. Tuh. Dan terima kasih loh Kak Ari udah ngundang saya ke sini, Luar disuguhi dengan minuman ini juga. Gak di endorse, Dengan gak di endorse. suasana yang seperti ini saya sangat suka banget. Adem ya. Adem banget. Next project mudah-mudahan kita bisa menjelajahi wilayah-wilayah Ciamis, Tasik dan sekitarnya. Amin. Ya, dengan tema yang lainnya. Ini kalau boleh saya tahu dress code-nya apa ini Oh hari ini ini? dress code ya. Kebetulan kan kemarin ada salah satu member saya yang dari Bali tuh. Oke. Dia ngasih oleh-oleh. Oh. Kan belum difoto-foto. Ya Betul. sekalian aja sekarang. Oh, sambil menyelam Dan minum cocok air. banget di sini. Dengan situasinya ya. Betul. Dan kalau boleh saya bocorkan, ini saya mendadak juga pakai ikat, tapi udah prepare loh. Ini Jadi Sundanis banget. Jadi agak-agak nyambung kita ke arifan lokal judulnya ya. Aduh, menjunjung adat Bali, saya tetap Sunda. Oke, aman ya? Aman. Segitu aja. Ya. Ya, nanti kita bakal ngobrol lagi, kita bakal sharing lagi tentang pengalaman hidup dari seorang nafis kepada baraya Sunda. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Begonya sekali tag loh.